Memanfaatkan libur kerja yang cuma 1 hari, gue berniat solo hiking ke Papandayan. Perjalanan kali ini gue menggunakan motor, riding dari Jakarta ke Garut menghabiskan waktu 6 jam 30 menit. Paginya gue pun sampai di pintu gerbang Papandayan. Setelahnya gue beli tiket Taman Wisata Alam Papandayan. Totalnya tuh saya satu motor, satu orang 37.000. Jadi kita bayar 37.000 itu untuk tiket masuk 20.000, tiket masuk motor 12.000 dan biaya parkir 5.000. Setelahnya gue masuk sambil parkirin motor di Camp David. Area parkirnya cukup luas dan terlihat sepi. Mungkin karena weekday kali ya, jadinya sepi. Terlihat di sekeliling parkiran Camp David terdapat warung yang masih tutup. Warung di sini menjual makanan, minuman dan souvenir. Berangkat, semoga lancar sampai atas. Gua pun mulai berjalan. Trek pertama setelah parkiran masih cukup landai dengan trek aspal. Sedang musim hujan begini, jas hujan jangan lupa. Tadi sih saya beli di warung di base campnya 15.000. Mata saya merah nih karena belum tidur. Berangkat jam 12 dari Jakarta. Mantap. Sendirian, gabut. Bisa naik ojek sih sebenarnya, bayar 20.000 tadi yang sama ibu-ibu. Berjalan sekitar 10 menit, kita langsung dihadapin dengan trek bebatuan seperti ini. Jadi ini perbatasannya. Mantap. Setelahnya kita ambil kiri ke arah tangga berbatu dan terlihat kawah Papandayan yang siap memanjakan mata karena bagus banget men. Di trek kawah ini gue menjumpai beberapa shelter dan juga toilet. Mungkin karena dikelola swasta kali ya, jadinya fasilitasnya lengkap. Ada 2 pendaki dari Bandung. Tapi abang yang satu itu cewek cowok ya, abang yang satu itu dari Medan. Tadi sempat kenalan di pintu masuk. Sama-sama baru pertama kali ke Papandayan. Di jalan gue bertemu 2 pendaki dari Bandung. Namanya Bang Melki dan temannya. Yang satu lagi gue lupa sih namanya. Bang Melki ini sebenarnya asalnya dari Medan, tetapi karena dapat kampusnya di Bandung, jadilah ia tinggal di Bandung. Bro, sumpah kabutnya terus bercampur sama asap belerang, kayak berasa di mana gitu. Luar biasa Papandayan. Di tengah perjalanan saat di kawah kabut pun mulai turun. Begitupun asap belerangnya, kuat banget baunya. Jadi lu mesti pakai masker double kalau perlu. Di ketinggian 2179 mdpl, setengah 9 sampai di area kawah. Melanjutkan berjalan, kita pun bertemu dengan monumen selamat datang di area kawah. Di area kawah juga terdapat satu shelter. Setelahnya kita berjalan lagi. Trek setelah area kawah sedikit samar-samar jalannya karena warna batunya sama-sama abu-abu putih kekuningan. Udah gitu trek juga ketutup kabut. Ya agak sedikit tebak-tebak sih, tapi menurut gua itu yang bikin seru. Pokoknya lu kalau kesini pilih jalannya agak ke kanan, karena kalau ke kiri malah ke kawahnya. Bisa ke Papandayan cuy, walaupun sendirian, tapi dapat teman baru. Dapat pengalaman baru juga. Mantap. Setelah berjalan melewati kawah, kita akan bertemu pos puncak kawah. Terdapat beberapa warung dan juga toilet di sini. Ketinggian 2235. Ngomongnya sampai berasa. Gak lama kita lanjut lagi. Berjalan gak jauh dari pos, terdapat percabangan. Ke kanan ke pos Gaberhut, kalau ke kiri ke hutan mati. Ketika itu ada bapak-bapak warga sekitar yang menyarankan agar kita ke hutan mati dulu. Ya jadilah kita ikut aja bapak itu. Mungkin karena kita nggak ngecamp, jadinya lebih bagus ke hutan mati dulu kali ya. Trek menuju hutan mati kita melewati tangga berbatu yang sudah tersusun rapi. Kemiringan treknya lumayan terjal dan lumayan bikin napas ngap. Setelah melahap tanjakan yang lumayan tadi,
Akhirnya kita sampai di hutan mati. Sumpah takjub banget gua sama hamparan pepohonan kering ini. Kata bapak yang barengan kita, ini terjadi karena sapuan abu vulkanik letusan Papandayan tahun 2002. Pohonnya ini pada hitam, mati karena kudus gembel letusan Gunung Papandayan di tahun 2002. Di hutan mati gua pun sempetin ambil foto yang dibantu Bang Melki. Begitupun sebaliknya. Berjalan di hutan mati ini rasanya kayak berjalan di dunia mimpi. Bener-bener hal yang gak lu temuin di tempat lain. Bisa ke hutan mati Papandayan. Kita pun gak berlama-lama di hutan mati ini. Walaupun bagus, tapi agak ngerasa ngeri-ngeri sedip aja di sini bawaannya. Kita pun berjalan sampai ujung hutan mati. Di sini terdapat dua percabangan lagi. Yang ke kiri ke arah Tegal Alun, kalau lurus ke arah Pondok Saladah. Sebenarnya gue penasaran sih sama Tegal Alun dan Tegal Panjang yang katanya merupakan sabana edelweiss terbesar se-Asia Tenggara. Tapi gue harus mengesampingkan ego gue karena katanya kawasan tersebut adalah kawasan konservasi. Jadi nggak bisa sembarangan kalau mau ke sana. Alhasil gue pun cukup melihat edelweiss di Pondok Saladah aja. Toh sepertinya nggak kalah bagus. Terdapat pohon bunga edelweiss dan juga lahan camp yang luas. Disertai banyaknya warung dan terdapat toilet juga di sini. Wah, kalau kalian ngecamp di sini aman nih kalau mau buang air. Setelahnya kita lanjut lagi berjalan menuju pos Gaberhut. Treknya masih bertanah dan menurun dengan vegetasi yang cukup rimbun. Di sepanjang perjalanan menuju Gaberhut, kita dipandu seekor kucing. Kucing abu-abu ini menemani kita dan seolah kayak ngajak main. Terkadang dia jalan duluan, setelah disusul dia pun lari lagi mendahului kita. Sumpah lucu banget nih kucing. Akhirnya kita sampai di pos Gaberhut. Tempatnya lumayan luas dan fasilitasnya juga ada warung dan toilet. Di sini bisa jadi alternatif tempat camp juga nih kalau di Pondok Saladah penuh. Kita sempetin lurusin kaki bentaran di sini, lalu lanjut lagi turun menuju pos Puncak Kawah. Di ujung pos Gaberhut bagus banget men pemandangannya. Kayaknya ini tempat lihat sunrise nih kalau pagi. Dari jauh kelihatan Cikuray. Nih. Ketutupan awan. Terjal, berbatu, agak licin sih. Tapi bisa loh motor trail masuk sini. Gokil, bawa barang lagi. Mencar dengan si abang yang dari Medan tadi. Sendirian. Kabut kalau sendirian tuh. Jalan menuju pulang ke pos Puncak Kawah itu menurun yang lumayan miring. Konturnya tanah berbatu dan vegetasinya cukup terbuka. Jalannya sih bercabang-cabang karena terdapat jalur motor yang beda sama jalur pendaki. Tapi pelang petunjuknya cukup jelas kok, jadi nggak bakal nyasar. Akhirnya kita sampai lagi di pos Puncak Kawah. Ya karena jalur pendakian Papandayan ini looping, jadi ketemu lagi nih di pos Puncak Kawah. Ngantuk parah, sumpah. Di sini kawah pun mulai terlihat setelah pagi tadi ditutup kabut. Alhamdulillahnya pas turun kabutnya udah nggak ada, jadi bisa melihat kawah Papandayan dengan jelas. Setelahnya kita pun lanjut turun. Sumpah menuruni kawah di saat pemandangannya terbuka begini bagus banget men. Kayak lagi di planet Mars. Hehe. Jalurnya juga jadi kelihatan jelas nih, jadi nggak usah nebak-nebak lagi. Turun pulang. Besok kerja lagi kita. Yang penting otak sudah refresh, udah reset button. Mantap. Setelahnya kita berjumpa lagi dengan jalan aspal menuju Camp David. Sampai Camp David gue istirahat dan ngobrol sembari tukeran kontak sama Bang Melki. Setelahnya gue izin pamit duluan. Maklum perjalanan jauh ini sampai Jakarta.
melibas lagi Jakarta Garut 8 jam riding, dan alhamdulillah sampai lagi di Jakarta dengan selamat. Alhamdulillah.